Ya, mau mengunjungi Ahmad Dhani ke Insya Allah Nusa Kambangan? mungkin besok atau lusa mungkin. Besok atau lusa. Alasannya apa sih ya? Pak Menteri Agus. Ya Pak, alasannya apa sih ya mau mengunjungi Ahmad Dhani ya? Karena persahabatan atau seperti apa? Atas kemanusiaan aja, apapun kan ya kita mensupport dan juga maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri ini pas sekalian sama Pak Agus, jadi kita ke sana. Raffi Ahmad tak bercerita dan mengumbar kata-kata, tapi tiba-tiba bikin aksi nyata. Raffi menepati janjinya untuk melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya sendiri, Raffi mengajak sahabatnya Irfan Hakim, beserta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya. Raffi dan Irfan ke lapas Nusa Kambangan naik helikopter. Nebeng helinya orang. Tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad, bener ya? Bayarin Irfan Hakim. Oke. Itu pengalaman pertama gue pakai helikopter yang lama. Kan gue tuh pernah naik helikopter tuh di Bali, itu wisata lah. Pernah naik helikopter juga di Afrika, pas bareng istri. Tapi nggak selama 2 jam itu. Sampai itu bukan norak sih, deg-degan banget dari malam-malam tuh sampai minta doa ke mama mau naik helikopter lama nih, kan takut cuaca lagi gini juga. Jadi ya udah, alhamdulillah 2 jam perjalanan lancar ke Cilacap, kemudian nyebrang ke Nusa Kambangan kurang lebih setengah jam. Kemudian Raffi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Nusa Kambangan dengan menaiki speedboat. Selama di sana, Raffi sang utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni meninjau beberapa balai latihan kerja untuk para warga binaan pemasyarakatan. Yang menjadi transformasi yang paling bisa kita banggakan, Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat usaha ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman, mereka bisa bekerja. Setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini mereka juga bisa cari kerja karena mereka mentalnya mereka juga menjadi nggak terkungkung gitu dalam satu tempat. Selain agenda bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya, benarkah kunjungan Raffi Ahmad ke lapas Nusa Kambangan terselip agenda untuk menjenguk Amarzoni yang menjadi warga binaan di sana? Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amarzoni khususnya, dan juga tahanan-tahanan lain yang di lapas tertentu. Sejujurnya saya dan Raffi ke sana pun tujuannya adalah untuk memenuhi undangan kementerian sih, dan juga mensupport, apalagi kalau saya tuh kalau ada hubungannya dengan ternak, ada binatang, gue tuh semangat. Untuk masalah ini, kalau masalah itu diserahkan biar kepada ini aja, kalau saya datang atas kemanusiaan aja. Kan kemarin aku lihatnya di infotainment ya, diwawancarain dia kayak cuma bentuk support, dan kebetulan mungkin dia ada tugas sama Pak Menteri ke sana. Terus kalau emang nanti ada berkesempatan bisa ketemu sama Bang Amar, ya dia mau ketemu dan akan support gitu loh. Kalau masalah hukum kan tetap Raffi juga bilang ya serahkan semua ke pengadilan gitu. Lantas, akankah kedatangan Raffi Ahmad ke lapas Nusa Kambangan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa membantu memindahkan Amarzoni dari lapas Nusa Kambangan ke lapas di Jakarta supaya bisa bersidang di pengadilan? Seperti diketahui, hari ini 6 November 2025, Amar akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta. Ini kan yang punya wewenang balik lagi ke Pak Dirjen sama ke Pak Menteri. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mungkin hakimnya yang nanti bersurat gitu, dan sampai sekarang kita belum dapat kabar. Jika memang Amarzoni bisa hadir dalam persidangan hari ini, tentu saja jadi kejutan yang sangat menggembirakan untuk keluarga. Khususnya kekasih Amarzoni, Dr. Camelia, yang memendam rindu tak bisa bertemu. Apalagi selama di lapas Nusa Kambangan, ia mendengar kabar Amar sempat jatuh sakit dan kakinya mengalami kebas. Gimana mentalnya dia, psikisnya dia di sana, apalagi dengar kabar dia sakit, dia sana gitu. Jadi kayak aku bingung dengan cara apa lagi ya aku memulangkan dia ke sini gitu. Bingung gitu aku. Ya biasa kan ke sidang nanti, Mar. Sidang nanti itu kan ya akan dijawab permohonan kita itu.
Yang jelas kan itu hak kamu ya tetap aja bertahan dengan haknya Amar untuk offline. Iya om, enggak om, bisa om, semuanya juga bisa, di sini juga banyak om yang pergi om. Pas sidang dia pergi dulu bahkan ke Lampung gitu. Nah, ya itu nanti. Ruang yang nggak bisa kan aneh juga gitu loh, maksudnya ada apaan kan gitu. Ya itu nanti kamu kemukakan waktu sidang juga, di sampingnya permohonan pengacara, kamu harus tetap juga dengan permohonan itu. Kenapa di Nusa Kambangan ini banyak yang juga berangkat untuk persidangan. Apa? Janganlah, aku baru pulang umroh, mudah-mudahan bisa menghargai ya. Itulah jawaban Ruben Onsu saat ditanya awak media soal perseteruan panasnya dengan sang mantan istri Sarwenda. Buntut Ruben menegur fans Sergio Sarwenda Giorgio Antonio. Alih-alih baru pulang ibadah umroh, Ruben memilih ogah meladeni pertanyaan seputar hal itu. Lantas, mengapakah Ruben yang garang di media sosial padahal kala itu sedang umroh di Tanah Suci, ini berubah ciut di dunia nyata? Benarkah Ruben menyesal sudah terlanjur nimbrung dalam hubungan sang mantan istri dengan gebetan barunya? Apalagi setelah teguran Ruben ke fans Sergio Sarwenda curhat di medsos. Tapi kalau dipikir-pikir jadinya gini, kenapa gue jadi takut ya? Kenapa gue jadi ini ya? Ya cuman saya pengen stop kesempatan-kesempatan untuk akhirnya menjadi zolim gitu aja. Udah nggak mau ngotor-ngotorin, nggak mau dosa gara-gara gini. Jadi sempat, kayaknya dari zaman dulu udah ada Instagram deh, udah ada ini deh gitu. Cuman karena situasi saya lagi memang benar-benar mau fokus banget dan kepingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Meski kena tegur Ruben Onsu, fans Sergio justru makin halu. Berbaper-baper melihat kebucinan Sarwenda Giorgio, fans Sergio makin kreatif dengan membuat kumpulan foto dan video AI Sarwenda Gio seolah sedang pre-wedding session. Tak hanya foto dan video AI, Wenda Gio juga dikabarkan sudah pre-wed beneran mengenakan kebaya dan beskap warna hijau. Wajar saja kalau fansnya terbaper-baper melihat kebucinan Sarwenda Giorgio. Tak hanya pamer kemesraan, Wenda juga sering masakin Gio. Akankah awalnya dari konten kemudian dijodohi netizen, Sarwenda Giorgio Antonio endingnya ke pelaminan? Emangnya kamu mau dinikahin? Ini udah diskon ya Bun? Harusnya harga diskonnya aja sih yang 330 dari nikahin mami kita Pak. Ini 95 orang yang bekas lagi kita nyamuk, bekas jantung, bahkan bekas tegang. Ini kamu bisa nyamuk semuanya pakai. Ya netizen mah sama siapa juga dijodoh-jodohin. Makanya itu yang kadang saya jadi kayak takut jadinya kalau kerja sama siapapun gitu. Jadi takut.